Halo, selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Halo Momo, apa kabar bro? Tur, ini adalah tangannya Bligung. Dia mempraktekkan fotografi memakai kamera Afgan. Dan ini adalah hasilnya. Hasilnya itu tercapture di sebuah kertas cetak, tercapture secara negatif. Negatif di sini yang terang menjadi gelap, gelap menjadi terang. Kalau teman-teman belum tahu, silahkan belajar di Google image negatif itu seperti apa. Dan kita melihatnya memakai aplikasi di situ, kita bisa melihat itu secara positif. Nah, ini contoh image negatif. Nah, ini image positif. Ya. Itu kita melihat melalui aplikasi di HP. Nah, itu kelihatan negatif. Nah, ini image-nya tercapture seperti ini. Begitu ya, Beli ya. Betul. Nah, tuh hasilnya. Semua terlihat negatif. Tapi fotonya terlihat positif. Nah, tapi secara kenyataan ini terlihat negatif ya. Untuk bisa memperlihatkan secara positif, kita bisa melihat dengan aplikasi atau merepro foto negatif itu menjadi positif. Nanti kita terangin seperti apa, kita jelaskan di video ini yang di bagian akhir nanti. Ini adalah foto-foto koleksi Bligung, Gung Amang. Nah, sebelum memotret kita mengumpulkan wardrobe-nya. Kita lihat dulu yang paling cocok itu apa warnanya. Tapi menurut Bligung itu adalah warna yang terang, karena dengan modelnya si Momo yang kulitnya gelap itu akan menjadi sebuah kontras yang baik. Dan teman-teman lihatlah, ini adalah kameranya segede ini, ditaruh di tempat ini. Yuk kita bawa turun ke bawah. Pelan-pelan ya guys, hati-hati. Ini kamera langka. Jadi kamera Afgan itu adalah kamera yang dipakai di Afghanistan untuk memotret pas foto. Dan mereka mempunyai sebuah sistem di mana di dalam kamera ada laboratorium foto mininya. Di situ mereka memposisikan developer dan fixer untuk memproses hasil fotonya di dalam kamera tersebut. Dan kita memilih di sini untuk memotret di keadaan outdoor yang cukup cerah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini komponen-komponen kameranya. Nah, di situ sudah ada tray untuk menaruh chemicalnya, developer dan fixer. Ya, kita siapkan dulu satu persatu. Agak ribet ya. Tapi ya gini ini. Namanya juga kurang kerjaan ya, Beli. Nah, ini tripodnya pakai tripod kayu. Konon tripod kayu itu mempunyai daya serap getaran yang cukup tinggi ya, sehingga bisa meredam getaran dengan efektif. Kita lebarkan dan kaki-kakinya terikat oleh rantai sehingga tidak jeplak melebar ya. Di situ ada kaitnya. Nah, teman-teman, yang kayu ini itu adalah sisi-sisi dari bodi kamera tersebut. Nah, bisa dilihat nih. Nah, itu bagian dari kamera terbuat dari kayu jati ya, Beli ya. Oke, kita ikuti saja. Dan saya tidak akan memotong bagian ini karena ini adalah proses menyusun kameranya. Nah, itu adalah tadi Beli menjelaskan ini tempat ground glass. Ground glass itu seperti apa? Ground glass itu tempat ya seperti itu. Nah, di ground glass ini itu adalah di mana image itu terproyeksikan. Nah, itu ditaruh di dalam selipan situ. Dan kemudian image yang sudah terproyeksikan dari lensa itu bisa dilihat di ground glass tersebut. Ground glass tersebut tuh buram ya, sehingga kalau buram
nanti Pak akan kelihatan image yang terproyeksikan di situ. Kalau misalkan bening nggak akan kelihatan, ya. Oke, semoga jelas ya. Nah itu, biarkan Beligung menyusut dulu. Nah ini adalah landasannya, bagian bawah dipasang dulu, barulah nanti disusun ke bagian atasnya. Yang disusun itu adalah fondasi dulu, karena fondasi itu penting ya Beli ya. Ingat teman-teman, kita pasang, pastikan kuat. Oke, gimana? Aman? Aman. Kemudian sisi-sisi yang lain kita coba pasang samping-sampingnya. Oke, ini yang lain pada nggak bantu, bukan karena nggak mau, karena bingung harus ngapain. Maklum pertama kali. Nah kita kaitkan ya satu sisi dengan sisi yang lainnya. Dan kalau misalkan teman-teman perhatiin di situ antara satu sisi dengan sisi lainnya itu ada seperti got ya, sehingga cahaya tidak bocor. Nah ini nih, cahaya nggak bocor masuk ke dalam. Mudah-mudahan kelihatan tuh ya, itu tuh gotnya itu kayak gitu. Nah itu dia agak ada cekungan dan dimasukin kayunya itu ya, sampai rapet. Grek, cekrek. Pastikan kencang teman-teman agar tidak ada yang bocor. Hati-hati, mingkem, jangan sampai ngecas. Nah ini tadinya si Beligung ini membuat tempat ini untuk tempat kertas ya. Ini untuk kertas yang lebih kecil, yang itu ya, dan itu untuk kertas yang lebih besar. Tapi itu nggak dipakai karena apa? Ternyata sistem itu nggak efektif karena bocor, cahayanya masih bisa masuk ke dalam, jadi nggak dipakai sekarang. Ya, cekrek. Oke. Nah ini lensanya. Ini pakai lensa large format kamera. Nah, di mana semua sistem ada di sini. Untuk speednya, diafragmanya, shutter speed semua diatur di situ. Teman-teman bisa lihat itu. Nah, itu diafragmanya bisa dilebarin, dikecilin. Nah, itu contohnya nih. Ini diafragma gede, kemudian diafragma kecil. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang kita memasang ground glassnya. Itu adalah tempat kita memposisikan kertas yang nanti kita fokuskan. Kita bisa atur fokusnya di situ. Nah, dikaitkan dengan tuas kayu, di mana tuas kayu tersebut untuk kita bisa mendorong dan menarik ground glass untuk mencapai fokus yang diinginkan. Intinya kita mengatur jarak fokusnya di situ. Itu ground glassnya yang bisa dibuka untuk apa? Untuk memasukkan kertas di dalamnya tuh. Tarik, dorong sampai kita mendapatkan fokus yang kita inginkan. Nanti kita peragakan ya. Kita pasang lensanya. Mingkem Beli, jangan sampai ngecas. Bingung tuh mukanya. Oke, kita pasang. Pastikan kencang. Ya. Anak-anak pada gumun semua itu, pada heran semuanya. Baru pertama kali, sama gue baru pertama kali lihat. Ini sebenarnya sistem kamera dasar. Jadi kamera kalian yang kalian pakai sekarang itu intinya itu sistemnya sebenarnya sesederhana ini. Karena digital aja jadi terlihat ribet. Tapi ini adalah pengenalan
fotografi dasar ya teman-teman. Ngomong apa beli nggak denger gua. Oke. Kita taruh, kita pasang, banting, das, dorong, dar. Oke. Kita tutup atas ya. Oke. Kemudian kita coba mulai ngintip lewat dalam. Nah, teman-teman bisa ngintip tuh sudah bisa lihat apa yang terjadi di depan kamera ya. Tuh, anak-anak pada ngintip, kita lihat, dan dia mulai memegang tuas itu untuk mengatur fokusnya ya. Oke, kita lihat ada image nggak? Ada tuh. Oke, ini depan tuh Syarif namanya. Saya coba masuk ya untuk memperlihatkan bagaimana preview dari dalam. Nah, teman-teman bisa lihat itu image-nya terbalik ya. Yang atas jadi bawah, yang kiri jadi kanan ya. Oke, dan habis ini saya coba untuk menggerakkan tuasnya itu. Nah, itu fokus, nggak fokus. Saya maju mundur untuk mendapatkan fokus yang saya inginkan tuh, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kayaknya udah fokus itu. Oke, teman-teman bisa lihat ini posisi kamera dari samping, itu lensanya, itu subjeknya. Oke, kita sekarang mempersiapkan chemicalnya, itu adalah developer. Kita pakai Ilford di sini. Kita pakai Ilford cair. Kenapa pakai Ilford? Karena Bligung punyanya itu dan katanya bagus. Ya. Udah expired, kayak orangnya expired. Nah itu expired orangnya. Ya. Apa beli ngomong apa? Nggak denger gua. Oke. Kita masukkan ukur developernya. Nah, Bligung di sini itu pakai cool box karena apa? Di situ ada S-nya. Developer itu harus terjaga sekali kondisi suhunya, tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti rusak. Jangan diminum beli. Ntar aja, kalau minum arak ntar malam. Oke. Kita masukkan. Wah, kuning. Nah, kuning kenapa? Harusnya itu putih karena udah rusak, tapi nggak apa-apa ya. Itu kita ukur 150 ya beli ya. Jangan terlalu penuh. Kenapa? Nanti di dalam kita masukkan itu kan goyang-goyang, takutnya tumpah. Jadi secukupnya aja. Ya, segitu. Selama bisa merendam kertas cetak yang sudah kita expose. Berikutnya kita masukkan fixer. Fixer ini fungsinya untuk memberhentikan proses developing. Kalau nggak dimasukin fixer akan terdevelop terus, akan berproses terus. Ini Bligung ketawa-ketawa aja, mabok apa ya? Oke, kita tuangkan, set, oke. Dan kita masukkan ke dalam kamera. Nah, kamera ini besar, kenapa? Kalian udah tahu bahwa nih. Di dalamnya kita masukkan untuk tray, untuk developer, fixer. Belum lagi ntar kita masukin kertasnya, kertas cetaknya kita masukin juga ya. Kita masukin ke dalam kamera tersebut semuanya. Oke ya. Ngecek apa beli? Oke, posisi kita buka dulu, kita lihat dulu. Kebalik ternyata. Hati-hati. Bocor cahayanya. Oke. Ini cahaya cukup terang ya. Setelah ini kita ukur cahayanya nanti. Kita butuh speed berapa, diafragma berapa. Oke. Dicek semuanya. Kemudian berikutnya itu apa? Kita masukkan kertas cat
cetak. Itu kertasnya yang dipegang warna biru. Nah, yang dipegang warna hitam itu adalah changing bag. Nanti kertas cetak tersebut dimasukkan ke dalam changing bag yang berwarna hitam tadi. Ya. Agar apa? Agar lebih mudah, nggak usah buka tutup dari box, tapi dari changing bag. Untuk isinya itu adalah kertas cetak ya teman-teman semuanya. Oke, cekrek kita pastikan semua tertutup dengan rapat, tidak ada cahaya masuk. Dan oh ya teman-teman, pastikan lensanya itu sudah tertutup juga sehingga tidak ada cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, tangannya dimasukkan. Di situ tangannya Bli itu mencoba untuk memasukkan kertas ke dalam changing bag secara hati-hati ya, dan nggak boleh terbalik ya. Sisi di bagian atas itu yang bertekstur dibuka Bli biar kelihatan. Nah, nggak boleh ya. Oke. Ini adalah satu desain tadi yang nggak berhasil, di mana tadi rencananya untuk menyimpan kertas ya di situ, di bagian itu, tapi nah di sini mau kertas tapi nggak berhasil karena nggak terlalu kedap ya. Nggak terlalu kedap, jadi waktu awal-awal itu paper banyak kebakar, jadi banyak rugi. Jadi yang paling aman changing bag sih. Oke. Ini juga salah satu desain yang tidak berhasil. Kenapa? Jadi kemarin aku buat kayak akuarium gitu di sini. Jadi untuk tank cucian. Oke. Ada developer, stock bath, fixer. Dan itu jadi malah ribet banget dan kita mau apa? Dipendangnya susah gitu. Jadi kayak nggak berhasil, aku tutup lagi. Oke. Errornya. Oke. Ini box segini gede. Gede banget ya. Dan itu ngabisin chemical banyak. Jadi rugi. Jadi sekali ini sih 1 liter. Kecuali mau foto banyak ya, baru ini. Cuman ya ribet juga sih. Ribet ya. Jadi makanya aku tutup lagi lah. Nah, anak-anak kan penasaran, coba pengen mengcapture dengan menggunakan kamera HP. Udah bisa dilihat di situ. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi di depan kamera. Di foto cekrek. Oke, kasih lihat bro hasilnya. Tuh kebalik ya. Image yang tercapture itu kebalik. Dan teman kita ini Herza, namanya Herza, mengcapture image dari Billy dari ground glass. Jadi teman-teman yang lihat ya ini ya, coba ini adalah sebuah image yang terproyeksikan di ground glass. Nah, nanti di ground glass itu di mana Bliggung memposisikan kertas cetaknya. Bisa bayangin ya, nanti image yang akan ada itu adalah proyeksi yang terdisplay di ground glass. Sekarang kan kamera udah dilengkapin mirror kan, jadi bisa mantul lagi. Iya, kenapa di kameramu itu tidak kebalik, karena sudah dilengkapi mirror dan proses-proses digital ya sekarang ya. Gitu. Mbak, es jeruk 1 Mbak. Siapa ya? Nah, kalau ini proses tadi di awal nih. Ada yang rusak, ada yang hancur, ya error. Nah ini beragu landscape cuman over. Teman-teman yang pada males tuh pakai digital, anjing lu semua nih. Ini pakai analog nih ya. Arsip. Nah nih. ini yang nggak kontras nih. Ini yang hasil yang developernya udah agak kuat ini. Ini di developer yang sudah rusak ya. Kalau harusnya kontrasnya gini. Tapi masih ada image-nya ya. Hah? Gerak ya. Orangnya gerak. Jadi enaknya pakai Afgan ini adalah kita langsung bisa sentuh arsip, kita langsung bisa sentuh file, kita langsung bisa sentuh, dan yang dihasilkan langsung foto, bukan file foto. Ya. Ini nggak bagus. Ya modelnya mau apa? Kacamata ya. Kacamatanya mana tadi?
Mari kita mulai memotret. Nah, ini kita mengkomposisikannya itu adalah menarik kanan, kiri, mundur. Ya, susah banget ya. Dan untuk katakan untuk tilt up, tilt down kayak gitu, kita ya naikin nurunin tripodnya, agak ribet ya. Emang bingung ini nyari yang susah. Teman-teman di sosial media yang pakai handphone juga bisa, Pak. Ya bisa aja nyet anjing. Tapi ini kan caranya lain. Ini fotografi, kita belajar fotografi dasar, belajar tentang proses, belajar tentang sejarah dan mencari kemungkinan yang baru. Oke? Di sini akan masukin data karena tadi proses fokusnya udah. Sekarang kita bakal masukin data. Nah, di sini Bligong udah nyiapin timer. Ini untuk mendevelop itu butuh mengerti berapa lamanya ya. Ya, sekarang tadi kita sudah melakukan proses komposisi, kemudian focusing. Sekarang saatnya kita itu adalah memasukkan paper cetak ke dalam apa coba? Yes, ground glass untuk nanti kita expose Paper ke ground glass karena tadi proses memfokuskan sudah. Oke. Kita akan siap untuk mengekspos. Iya. Itu masuknya pakai perasaan dong? Hah? Perasaan. Iya. Perasaan. Nggak dilihat. Lo tau kalau di mana masukin tuh gelap pakai perasaan bisa kan? Iya. Masukin kan gelap pakai perasaan dulu kan? Iya bener kan? Udah tahu. Gimana sih bang? Nah, kita sering sekali lupa untuk kembali menarik ruas fokus ini. Oke. Jadi dia bakalan jadi blur biasanya itu. Kita menarik. menarik. Oh ya. Oh karena untuk masukin Masang ini butuh. kita harus maju dikit, terus Apa yang dilakukan sekarang kok maju dikit kenapa? biar tangannya enak masukinnya. Oke, Asik. dia. Oke. Ya. Oke. Oke, kita pakai kreatif kembali karena tidak bisa beli light meter, kita pakai light meter dari handphone. Oh ya, siap. Oke, dia di ISO 3. Paper ini dia di ISO 3. ISO biasanya paper itu 3 sampai 8. Jadi ISO-nya itu terus ini kita coba di 5,6, dia jatuhnya di mana? Oke, dia di 1/9. Nah, aku coba naikin diafragmanya ke 22. Ke berapa? Diafragma 22. Ya. 22. Coba kita bisa ketemu berapa? Ah, sekarang lights Nah, down. ini lagi enak. Oke. Oke, masukin lagi. Karena aku pengen ngejar speed di 1 detik. Oh, kenapa pengen ngejar di speed 1 detik? Karena lensanya rusak. Oh gitu. Oh, lensanya rusak ya. Karena tadi kan bisa di sekian, Oke. 9, 1/8, cuman ini lagi bermasalah. Kayak aku Oke. main di blur. Jadi Oke. agak kalau blur susah dipakai sekiannya itu berapa. Oke. Tapi di 1 detik sih masih bisa freeze sih. Oke. Dan aku suka ada gerakan yang tanpa kita sadari ternyata itu menjadi sebuah bagian yang unik dalam foto. Oke. Kalau Oke. masa kamu harus perbaikin. Kayaknya ribet deh tuh. Nggak bisa. Ini bisa. Cuman belum diperbaiki. semua hal teknikal itu bisa dibenerin kecuali urusan hati. No komen deh gue. Oke, kita di 32, di pertama 32. Dan kita akan ada di 2 detik. 2 detik. Nggak boleh bergerak selama 2 detik. Water space. Nah, F-nya 32. Nah, Oke. 32 itu bakalan. Kenapa nggak di 1 detik aja? Untuk ngejar 22. ini ya. Sebenarnya 1 detik masih bisa. Untuk kenapa 32? Untuk ngejar sharpness. Ya. Kalau misalkan saya main di 5,6 cuma fokusnya cuma matanya doang. Enggak juga, cuman kan speednya tadi karena lensanya ini kita nggak bisa nemuin Iya. sekian Sepersekian, ya. ya. Makanya aku biasa main di 1 detik sama memang ngedapetin geraknya itu ya, Oke. geraknya tanpa kita sadari itu. Tapi ketika di 32, ketika dia gerak dikit tuh malah jadi menarik. Oke. Tajam tapi gerak kayak gitu. Hmm. Jadi lebih menarik. Pikir lo tajam dan tapi bergerak. Gimana tuh? Eh. Oke, kita mulai. Ya, geser. Oke. Out.
Coba, siap. 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Oke, nice. Nice, sudah. Itu kalau gue yang mencet kayak gue semua pasti kan. Berarti emang harus yang bisa main berarti kan, yang pakai kamera ini, yang bisa klik-klik itu berarti yang jago kan, Pak? Ya harus tahu lah, Yang hafal gitu. Ya. Oh. Siap. Terima kasih Pak E. Yang dilakukan sekarang itu adalah kertas yang telah diekspos dimasukkan ke dalam tray developer selama 1 menit. Di sini Bligung menggunakan stopwatch untuk mendapatkan timing yang tepat. Setelah masuk ke dalam developer selama 1 menit, kemudian Bligung memindahkan kertas tersebut ke dalam tray fixer. Oh ya teman-teman, ingat ya bahwa kertas yang di develop dimasukkan ke dalam tray developer itu harus menghadap ke bawah untuk memastikan bahwa semua kertas tersebut atau image yang terekspos itu terendam ke dalam cairan developer dan fixer. Jauh nih. Gue potong nih, jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin. Setelah mengekspos, kita memasukkan kertas ke dalam developer selama 1 menit. Kemudian setelah 1 menit, kita pindahkan ke tray fixer. Kita rendam selama 5 menit. Setelah itu ya udah, kita tinggal minum, ngobrol selama 5 menit. Dan saatnya penentuan, lihat hasilnya seperti apa ya. Kita cek. Tadat. Nah ini teman-teman, hasilnya itu adalah sebuah image negatif yang itu bisa dilihat dari handphone positifnya seperti apa ya. Kita foto cekrek itu hasilnya ya teman-teman. Menarik bukan? Keren. Siapa tahu kalian mau buat, ayo kumpul-kumpul diskusi bareng kita di kelas pagi atau ke menghubungi Bligung. Nah itu tuh, lihat tuh, ya tunggu ya, rebutan semuanya, sabar bro. Oke, setelah itu kita cuci di dalam sebuah tray yang itu air ya. Kita cuci, kita usap-usap agar apa? Agar chemicalnya itu hilang dan tidak berproses ya. Tapi menurut saya lebih baik di air yang mengalir ya, air yang mengalir sehingga apa? Chemicalnya bisa larut dengan sempurna. Oke, ya puas lo nyet anjing ya. Nah begitu teman-teman, jadi kita coba ya ini simulasi saat kameranya dibuka. Kita belajar bagaimana memasukkan kertas cetak ke dalam selipannya ground glass. Nah seperti ini nih, dibuka kuncinya, tarik. Nggak semudah yang kalian pikir, karena ini harus dilakukan dalam keadaan tidak melihat. Nah, latihan meraba-raba gitu. Dan kertasnya ini dimasukkan ke dalam selipan ground glass tersebut. Itu diselipin ya, susah kan? Nggak semudah seperti yang kita pikirkan. Kita dorong, ya, kurang saudara-saudara. Ya kita butuh latihan, membiasakan diri. Ini artinya tangannya kurang masuk lagi. Kita coba lagi, kita dorong. Oke, pastikan itu direct, langsung kena dengan baik dan terkunci dengan baik. Oke. Nah, jadi setelah jadi, ini saya juga tadi nyoba dilakukan proses repro. Foto negatif yang saya hasilkan itu kemudian direpro di depan kamera tersebut menggunakan kamera yang sama ya. Jadi image negatif itu tuh negatif difoto dan hasilnya positif. Nah, di sini saya sedikit berkreasi ya. Saya coba
coret, saya gores-gores, hasilnya itu tuh. Itu adalah image positifnya. Negatifnya seperti apa? Negatifnya itu adalah seperti, nah ini nih, di sebelah kanan tuh adalah image yang pertama, kemudian repro-nya di sebelah kiri ya. Nah, itu saya nulis menggores-gores Momo 2022, jadi kebalik tuh ya kan. Dan kalian perhatikan dia kontrasnya lebih tinggi ya pada saat di repro, sehingga ada beberapa detail yang hilang. Tapi it's good melihat apa yang terjadi. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa mengkreasikan foto kalian sekehendak kalian. Nah, ini isi kameranya, di dalamnya kayak gini, bro. Untuk ngingetin aja. Nah, ada 2 tray itu untuk naruh developer sama fixer, dan di sebelah kanannya ada changing bag. Beli, mingkem. Nah, ini kalian bisa berkreasi seperti ini juga. Ini contohnya hasil pakai Afghan kamera. Itu ada positif dan negatifnya. Nah, ini nih potret Iwan Fals. Nah, ini juga cakep banget ya. Nah, semoga teman-teman bisa belajar banyak dari sini. Semoga kalian juga bisa menciptakan kamera ini. Saya tunggu diskusinya ya. Saya pengen kumpul bareng-bareng dan mendiskusikan kamera ini dan mendapatkan kemungkinan-kemungkinan baru. Selamat belajar, selamat pagi, dan semangat terus. Oke, bye. Salam dari saya, Antoni Ismail. So you wanna be a photographer?